Rasulullah dulu untuk menentukan masjid Madinah di mana, karena manusia berebut, di tempat saya aja, semua bermaksud baik, tapi kan nggak bisa diputuskan di mana. Akhirnya Rasulullah mengatakan, udah serahkan onta saja. Pokoknya lepas itu satu onta, silakan onta itu kemana. Begitu onta itu duduk di situ masjid. Yes. Akhirnya Masjid Nabawi itu adalah tempat berhentinya onta. Cuman yang Anda tidak pernah pikirkan adalah Rasulullah ini jangan dipikir menyerahkan pada onta. Dia itu sedang mengetahui apa fungsi onta. Onta itu kalau berjalan pasti ke sumber air. Maka Rasulullah sebenarnya sedang melakukan satu pemetaan verifikasi ekonomi. Jadi terbangunnya Islam sejak awal itu adalah karena kepercayaan atau trust di bidang ekonomi. Rasulullah itu seorang eksporter, importer, direktur utama konglomerat yang namanya Khadijah Corporation, Enco. Saya sama Kiai Kanjeng insya Allah bulan akhir April akan menuju tempat di mana Rasulullah berkantor untuk ekspor impor pada waktu itu. Ya, di daerah Basrah di Syria. Kami akan keliling Timur Tengah bulan April, bulan Juli ke Eropa Timur. Itu semua perniagaan. Indonesia ini juga perintisnya sesungguhnya adalah Serikat Dagang Islam. Jadi berniaga itu penting. Cuman jangan meniagakan sesuatu yang seharusnya tidak diniagakan. Ya dagang kursi, dagang kapur barus, dagang beras, gitu loh. Bukan memperdagangkan sesuatu yang seharusnya kita hormati. Kayak beliau ini kan jimat sekarang. Ibaratnya akek ini. Loh akek itu nggak mungkin Anda bawa masuk ke WC. Ya toh, itu etika saja, rasa saja, tes saja gitu. Nah orang sekarang sudah tidak bisa membedakan mana intan mana. Karena demokrasi kita tanpa ilmu, tanpa pendidikan yang cukup, dan tanpa dibantu oleh pemahaman-pemahaman yang lain. Nah jadi teman-teman sekalian, saya tidak mengatakan bahwa raja-raja perlu kita hormati. Saya tidak mengatakan bahwa demokrasi pasti harus kita teruskan. Tapi mari kita belajar kembali. Mbok tanya sama orang Inggris, kenapa sih kok masih kerajaannya kok dihormati. Mbok tanya sama orang Denmark, kenapa sih kok kerajaannya tetap dihormati. Dan diletakkan pada posisi yang proporsional dalam konstitusinya. Itulah yang belum ada di Indonesia. Konstitusinya tidak memiliki kecerdasan antropologis, tidak memiliki kecerdasan kebudayaan dan peradaban untuk meletakkan beliau itu di mana. Akhirnya kita ini makan makanan yang sepo di dalam NKRI ini karena bumbu-bumbu dan bahan-bahan makanan yang dari masa silam kita buang semua karena cara berpikir Belanda. Itu pun Belanda yang datang ke sini bukan kerajaan Belanda, pedagang yang namanya VOC company, gitu loh. Oke ya. Nah, kalau kita kembalikan ke NKRI, dulu sudah kita pernah sebut waktu di Pontianak juga bahwa Indonesia ini berdiri di atas 5 pilar. 1 rakyat, nomor 2 kaum intelektual, nomor 3 tentara. Rakyat Indonesia yang menjadi TNI, ABRI, polisi dan sebagainya. Kemudian yang keempat, kekuatan adat, kekuatan masa silam, kekuatan kebudayaan lokal, local wisdom, genius. Ya. Nomor 5, kekuatan agama. Selama ini yang memerintah hanya di antara 2, yaitu kaum intelektual dan angkatan bersenjata. Rakyat tidak pernah memerintah, kerajaan tidak pernah diperhatikan, kekuatan agama hanya ditunggangi untuk sewaktu-waktu bikin fatwa kalau pas diperlukan. Fatwanya juga aneh. Fatwa tentang tai sapi tidak berfatwa tentang sapi, kan begitu. Berfatwa tentang bau kentut tapi tidak berfatwa tentang apa yang dimakan oleh si pengentut. Berfatwa tentang golput, tidak berfatwa tentang pemilu. Tidak berfatwa tentang pemilu, apalagi berfatwa tentang demokrasi. Mestinya berfatwa dulu mengenai NKRI, Republik, baru berfatwa tentang demokrasi, baru berfatwa tentang pemilu, baru ada produk golput. Ini gak moro-moro gitu loh.
Jadi memang agama hanya ditunggangi. Dan yang ditunggangi memang enak, jadi ya tidak terasa. Oh ditunggangi kok. Ojo melok-melok sulis. Soal tunggang menunggangi memang kita ahli. Gitu loh. Oke. Jadi kita membiarkan pada malam hari ini setiap orang memproses untuk menghitung kembali. Kenapa sih kok batu itu kalau dicari-cari kok terus jebol ada emasnya? Memang ada bedanya atau emas sama batu biasa? Demokrasi dan egalitarisme tidak mau mengenal itu. Tapi jangan lupa kita harus punya dimensi lain untuk mengenal itu. Ya memang semua orang sama. Memang semua sama. Tapi ya beda dong Iwan sama Pangeran Gunarso. Memang sama, tapi ya sejer sing sitok soge sing sitok ya. Ya, semuanya itu. Nak nang warung ya utang. Ya memang sama, tapi tidak sama. Nah, tidak sama ini yang tidak dikenal oleh. Ya karena demokrasi kita sendirian, dia perawan dan janda yang tidak ditemenin oleh ilmu-ilmu lain dan pemahaman lain. Oke, sekarang puncaknya, saya ingin, mohon maaf ini, karena tadi sudah Jawa, sudah nasional, ilmu modern, sekarang saya akan ke Al-Quran. Siap. Raja itu bahasa Arabnya Malik. Kalau kerajaan, muluk. Dan Allah itu Maharaja, Al-Malik, Malikul Mulki, bahkan dia rajanya raja. Kalau main legitimasian kan menang raja. Ya kan? Lur Tuhan aja raja kok. Terus orang mengatakan, tapi hanya Tuhan yang berhak menjadi raja. Iya, tetapi Tuhan menciptakan umatnya, hambanya berdasarkan dirinya. Jadi ketika Israel disuruh membuat model mengenai ciptaan manusia, disuruh bikin simulasi, tanya sama Tuhan terus, bagaimana ini manusia? Yes, kayak saya lah, kata Tuhan gitu. Akhirnya Jibril bikin apa? Israel bikin itu manekin, terus jadilah Iwan itu. Nah, teman-teman sekalian, siapakah raja kalau menurut Tuhan di dalam Islam? Raja adalah orang yang ada dua sifat. Alimul ghaibi wa syahadah, satu. Nomor dua, Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi raja adalah orang yang tidak pernah berhenti untuk barang-barang gaib. Itu pun tidak hanya berpikir. Kalau dia itu namanya ijtihad dan tafakur. Ini tidak hanya itu, ngelakoni nek cara Jawa nih. Tanya sama Pangeran Gunarso, bedanya ruang di sini sama di situ di Keraton Pakubuwono itu apa? Konku, kunu kan. Negak ngedon ya. Itu lalu, itu dalam bahasa Arab disebut wasyahadah. Dia merasakan sendiri kegaiban itu. Gaib itu apa sih mas? Gaib itu jangan gaib itu. Mas bisa kirim SMS jelaskan. Mengenai ini kok bisa nduling di tulisannya kan ya muni kanca. Jelaskan. Enggak bisa kan? Enggak bisa kan? Itu namanya gaib. Gelombang itu yang bagaimana? Ayo gak bisa. Ini nek wong desa yo ono mesine.